الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته رضي الله تعالى عنهم وإلى كافة الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وإلى أرواح جميع العلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والموحدين والقراء والمفسرين والسادات الصوفية المحققين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وإلى أرواح جميع مشايخنا مشايخنا وأساتذتنا أساتذتنا نفعنا الله من علومهم وأسرارهم وأنوارهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الأول قبل كل الأول والآخر بعد كل الآخر والأول والآخر والظاهر والباطن. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وموالاه. أما بعد. فيا أيها الإخوان رحمكم الله اتقوا الله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. رضينا بالله ربا بالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. رب زدنا علما نافعا وارزقنا فهما واسعا. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. Hadirin wal hadirat kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada, para penyimak setia kajian online kitab Kasyifatus Saja, syarah kitab Safinatun Najah bersama NU Damai Channel TV. Insyaallah kita akan melanjutkan materi kita pada minggu yang lalu. Yang pertama, yang utama kita bersyukur kepada Allah bahwa pada kesempatan malam ini kita masih dipertemukan oleh Allah melalui live streaming kajian kitab Kasyifatus Saja. Mudah-mudahan memberi manfaat, memberi barokah, memberi kebaikan, dan mudah-mudahan akan bertambahnya ilmu dan juga amal soleh kita. Mudah-mudahan kita termasuk golongan umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu menyediakan waktu kita untuk tetap mengkaji ilmu agama. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selamat di dunia, selamat di akhirat. Amin. Salawat dan salam selalu terlimpah surah kepada baginda Nabi Karim Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan juga para pengikutnya yang selalu setia mengikuti ajarannya hingga akhir zaman. Pada pertemuan ini kita akan membahas satu pasal. Pasalnya fi bayani miftahil jannah, yaitu pasal yang menjelaskan tentang kuncinya surga. Ternyata surga itu terkunci dan ada kuncinya. Nah, pada malam ini kita akan membahas itu, apa kuncinya daripada surga itu, yaitu kalimah la ilaha illallah. Kalimah la ilaha illallah itu disebut juga wahia kalimatut tauhid, yaitu kalimat tauhid, mengesahkan Allah. La ilaha illallah, tidak ada
Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Jadi mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah. Wa kalimatul ikhlas. Kalimat tauhid itu, kalimat la ilaha illallah itu disebut juga kalimat ikhlas. Yang membeningkan, mengikhlaskan, membersihkan daripada selain Allah. Jadi bersih, suci, ikhlas hanya kepada Allah, hanya untuk Allah, tidak ada yang lainnya. Kemudian disebut juga wa kalimatun najah. Kalimat la ilaha illallah itu kalimat penyelamat. Jadi orang yang mau selamat tentunya harus banyak-banyak mengucapkan dan mengamalkan kalimat la ilaha illallah, ya. Bahkan ada sebuah hadis yang menjelaskan man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa orang yang di akhir ucapannya menjelang ajalnya, menjelang wafatnya mengucapkan la ilaha illallah, maka orang itu dakhalal jannah, dipastikan akan masuk surga. Nah, itu hebat karena orang sudah memegang kuncinya, yaitu kuncinya la ilaha illallah. Maka tadi orang yang mampu mengucapkan, ya, meskipun ya ucapan itu kan ada ucapan lidah, ada ucapan hati, ya. Jadi orang yang tidak bisa menggerakkan lidahnya, yang penting hatinya la ilaha illallah, yaitu sama juga, ya, la ilaha illallah. Mungkinlah ketika sakit mulutnya udah tidak bisa digerakkan atau gak bisa kedengaran la ilaha illallahnya, tapi di situ ada hati, ya. Sebetulnya innal kalam la fil fuad. Para ulama mengatakan kan, kalam ucapan itu di dalam hati. Wa inna maju'ilal lisan alal fuadi dalila. Adapun lidah ini sebagai dalil, ya. Atas apa? Atas hati. Ibaratnya seseorang mencintai seseorang, seorang pria mencintai seorang wanita, itu biasanya kan punya angan-angan di dalam hati. Kemudian apa? Kemudian diucapkanlah oleh lidahnya. Nah, lidah ini sebagai juru bahasanya hati. Jadi jangan dipahami ketika orang gak bisa mengucapkan la ilaha illallah nih, ya berarti tidak husnul khotimah, begitu kan, ya. Karena orang itu kan macam-macam. Kalau sakit mulutnya sudah tidak bisa digerakkan lagi, padahal hatinya itu la ilaha illallah, nah, itu masuk juga bagiannya, gitu kan. Kemudian waqad zukirat fil Quran, ya, itu disebut di dalam Al-Quran kalimah la ilaha illallah itu fi sab'ati wa salasina maudhi'an. Ada 37 tempat, ya, di dalam Al-Quran yang menyebutkan kalimat la ilaha illallah, ya. Ya, itu jadi luar biasa, gitu kan, ya. Bahkan dikatakan afdhalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Seutama-utama zikir itu adalah kalimat la ilaha illallah, ya. Karena itu adalah kalimat tauhid. Lanjut, wa qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala. Musannif yaitu pengarang kitab Kasyifatus Saja, Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau, melanjutkan wa makna la ilaha illallah la ma'buda bihaq kainin fil wujudi illallah. Jadi makna la ilaha illallah itu adalah tiada Tuhan, ya, tiada Tuhan. Nah, jadi kalau mengatakan tiada Tuhan berarti tidak ada Tuhan, ya. Makanya jangan sampai ketika kita mengucapkan la ilah berarti tidak ada Tuhan, begitu kan? Itu namanya menafikan, ya. Nah, baru diisbatkan
setelah ada nafi harus ada isbat. Ya. La ilaha, tidak ada Tuhan illallah kecuali Allah. Nah, ini isbatnya ini. Ya. Jadi ketika mengatakan tidak ada Tuhan, ya berarti tidak ada sama sekali Tuhan. Tapi ketika diisbatkan ilallah kecuali Allah. Jadi ini menetapkan bahwa Tuhan satu-satunya itu adalah Allah. Yang lain tidak bisa disebut sebagai Tuhan, ya. Jadi Tuhan itu hanyalah Allah, sang pemilik raya ini, jagat raya ini. Bumi, langit dan seluruh isinya, ya, termasuk kita sekalian adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada ilah yang berhak disembah, ya, itu hanyalah Allah. Jadi kita berkewajiban untuk menyembah Allah. Allah punya hak untuk disembah, ya, kita berkewajiban. Makanya kan Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah. Jadi tujuan utama kita hidup itu sebetulnya adalah untuk ibadah. Ya, ibadah itu bisa ibadah mahdoh, goir mahdoh. Ibadah itu kan bukan hanya hablum minallah, tapi juga hablum minanas, juga sebagian daripada ibadah. Jadi bukan hanya terfokus kepada misalnya sholat, puasa, baca Quran, tidak. Tetapi keseharian kita bermuasyarah, ya, dengan sahabat, dengan tetangga, dengan saudara itu dengan baik, saling memberi, saling mengasihi, itu juga bagian daripada ibadah. Jadi tidak ada lama Buddha bihak. Jadi tidak ada yang diibadahi dengan hak. Fil wujudi, di dalam wujudnya, illallah kecuali Allah. Ya. Ay la yastahiqu ayyadhillalahu kullu syai' illallah. Ya. Jadi tidak ada yang berhak, ya, menghinakan kepada sesuatu, ya, kecuali Allah. Allah itu kan tuzillu man tasya wa tu'izzu man tasya. Tu'izzu man tasya wa tuzillu man tasya. Jadi Allah itu yang memuliakan Allah, yang menghinakan juga Allah. Tidak ada yang bisa menghinakan, tidak ada yang bisa memuliakan, ya, kecuali hanyalah Allah. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tuzillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Gitu kan, ya. Katakanlah, wahai Tuhan yang menguasai. Qulillahumma, qul, katakanlah, Allahumma, ya Allah, malikul mulki, pemilik atau raja, penguasa daripada kerajaan. Tu'til mulka man tasya, ia akan memberikan kekuasaan itu kepada orang yang dikehendaki. Jadi kalau kita pengen kekuasaan, pengen jabatan, begitu kan, ya, ya mintanya kepada Allah. Allah yang akan memberikan kemudahan untuk memegang kekuasaan. Tetapi Allah juga nanti akan bisa mencopot, mengambil kekuasaan itu dari orang yang Allah kehendaki. Wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Kalau sudah giliran dicabut oleh Allah, ya, apapun jalannya, ada karena sebab korupsi, ada karena skandal masalah perempuan, begitu kan, ya, macam-macam. Tidak ada yang abadi. Karena apa? Sang memiliki kekuasaan hakikatnya itu adalah Allah, ya. Di dunia itu hanya dititipin sama Allah. Begitu juga kita dapat kemuliaan apapun, dimuliakan karena apa?
Karena kita mempunyai dititipi amanah ilmu sehingga banyak penggemar, ya, dimuliakan oleh Allah. Ya. Tapi ketika Allah sudah menghinakan, ya, apapun jalannya, sebabnya, namanya manusia itu kadang-kadang dari lidahnya keluarlah ucapan-ucapan yang mengandung unsur kebencian, provokasi, begitu kan? Nah, akhirnya apa? Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menghinakan seseorang. Itu bisa saja, ya, atau karena pangkatnya atau karena jabatannya. Baru-baru ini kita melihat dari berita di televisi, ya, ada seorang oknum, saya katakan oknum kan, nah, oknum dari salah satu institusi yang ternyata bermain-main dengan narkoba, gitu kan. Wah, akhirnya apa? Itu dihinakan oleh Allah, apapun jalannya, ya. Oleh sebab itu, nah, kita harus apa? Kita harus merasa diawasi, diamati oleh Allah. Jadi sebetulnya la ilaha illallah itu harus tergambar, tercermin dari sikap perilaku kita. Kalau kita ini menuhankan Allah, berarti takut kita ini kepada Allah. Dimanapun, kapanpun, kalau melakukan hal-hal yang ternyata tidak diridhoi oleh Allah. Jadi sebetulnya orang yang sudah mengamalkan la ilaha illallah itu, ya, kemanapun ia pergi, dimanapun ia berada, ya, melakukan sesuatu perbuatan apapun, ia pasti akan berpikir, apa yang dilakukan saya ini Allah ridho apa enggak ya. Kemanapun melangkah, apa saya melangkah ini Allah ridho apa enggak ya. Nah, ini orang yang sudah mengamalkan betul-betul kalimat tauhid. Jadi orientasinya Allah. Ya, ini tim NU Damai Channel TV datang ke sini. Ini lillah enggak? Harus la ilaha illallah. Ya. Makanya apa? Guru-guru kita kan sebelum ngaji biasanya ditanamkan dulu kalimat tauhid agar jangan salah tujuan. La ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ilaha illallah, la maqsuda illallah, la ilaha illallah, la matluba illallah. Jadi apapun yang dilakukan, usaha kita, ngaji kita, ya, kemanapun kita melangkah pergi, harus orientasinya adalah la ilaha illallah. Kerja apapun orientasinya adalah la ilaha illallah. Nah, berarti kalau sudah kita mampu mewujudkan itu, nah, ini berarti kita sebagai betul-betul insan yang bertauhid, bukan hanya di mulut saja. Jadi tauhid itu sebetulnya yang terpenting itu di ucapan, di hati, di perbuatan. Intinya kan begitu. Bagaimana kalimat tauhid itu mewarnai ucapan kita, gitu kan? Kalau kita membela tauhid, kalimat tauhid, janganlah ucapan kita ini mencaci maki, mencela, ya, memprovokasi. Karena apa? Malu sama Allah. Begitu juga hati, kalau sudah ilah itu jangan lagi buruk sangka, ya. Jangan lagi ria, jangan lagi ujub, ya. Karena apa? Karena semuanya lillahi ta'ala. Apalagi perbuatan kita, gerak kaki kita, gerak tangan kita, ya, semuanya harus berdasarkan, berlandaskan kepada la ilaha illallah. Orientasinya itu, ya. Ya, orientasinya adalah la ilaha illallah. Dijelaskan oleh Imam Suhaimi Abdul Asya al-Iman.
seutama-utamanya perkara itu adalah iman. Ya. Iman ini karena apa? Karena wahuwa qalbiyun. Karena apa? Karena ibadah yang bersifat hati, ya. Batiniyah sebagaimana pada sebelumnya dijelaskan, ya. Yang qalbiyah itu batiniyah lebih utama daripada zohir, ya. Ibadah yang bersifat zohir. Wa abdulul kalam kalamullah. Seutama-utamanya kalam adalah kalam Allah. Ya. Wa abduluhu Al-Quran. Dari kalam-kalam Allah itu yang paling utamanya adalah Al-Quran. Ya. Kalam Allah itu kan bisa jadi dari mulai semenjak Allah memberikan wahyu kepada Nabiullah Adam gitu kan ya. Semua para rasul yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian diberikan kitab suci, Injil, Taurat, Zabur, ya. Nah, itu yang paling utama dari semua kalam-kalam Allah. Wa abduluhu Al-Qur'an. Paling abdolnya itu adalah Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an itu merangkum, ya, dari semua kalam-kalam Allah, firman-firman Allah yang berada di dalam kitab-kitab yang lain. Jadi disempurnakan oleh Al-Qur'an. Ya. Makanya Al-Qur'an itu kan kalamullah al-munazzalu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-muta'abbadu bitilawatihi al-mu'jizu li ghairihi. Demikian definisinya Al-Qur'an. Al-Qur'an itu adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad yang menjadi ibadah apabila dibacanya. Jadi baca Quran itu beda dengan baca koran. Ya, baca koran biar 20 halaman, ya tidak ada pahalanya. Cuman yang ada ya wawasan, ilmu, pengetahuan, begitu kan ya. Kecuali memang kalau dalam yang di koran itu juga di samping informasi itu kita ada diselipi misalnya tentang nasihat-nasihat agama, kemudian di situ ada firman-firman Allah yang dimuat, ya, kemudian kita pelajari. Tapi secara umum kalau hanya sekedar informasi-informasi biasa, ya enggak ada, ya, enggak ada jadi ibadah, tidak menjadi ibadah, tidak al-muta'abbadu bitilawati, dengan membacanya itu tidak menjadi coba mari kita ibadah baca Quran, begitu kan ya. Ya enggak, cuman ya pentingnya baca Quran ya mungkin wawasan, pengetahuan, begitu kan. Nah, makanya jangan berbalik, membaca Quran jadi kebutuhan, sedang Al-Quran hanya perhiasan, begitu ya, kata pesannya Bang Roma, begitu kan. Wa abdalul kalam ba'dahu la ilaha illallah. Nah, sedangkan seutama-utamanya kalam setelah Al-Quran itu adalah la ilaha illallah. Jadi Al-Quran secara keseluruhan, ya. Nah, Al-Quran seutama-utamanya kalam yaitu Al-Quran secara keseluruhan. Tapi setelah Al-Quran paling utamanya kalam itu adalah la ilaha illallah, ya. Nah, Abdul zikri. Sebab apa? Seutama-utama zikir itu adalah la ilaha illallah. Ya. Fahiyya afdalu minal hamdi ala sahih. Dan juga kalimat la ilaha illallah itu adalah lebih afdal dari kalimat hamdalah, ya, dari kalimat pujian. Alhamdulillah itu ala sahih menurut kaul yang sahih, gitu kan ya. Sebab kalau kalimat la ilaha illallah itu adalah menafikan kekufuran, ya. Jadi dengan la ilaha illallah itu menghilangkan daripada kekufuran kita. Kalau misalnya tidak la ilaha illallah kan seseorang belum dianggap menjadi seorang muslim kalau belum mengucapkan la ilaha illallah. Makanya ketika orang yang mau memasuki agama Islam, syarat pertamanya itu adalah mengucapkan syahadat, ya. Syahadat tauhid dan juga syahadat rasul. Syahadat tauhid adalah asyhadu alla ilaha illallah. Jadi langkah pertama itu kan mentauhidkan dulu kepada
Allah. Mentauhidkan dulu kepada Allah, ya. Wa qala ba'duhum inna kalimata la ilaha illallah isna asyara harfan. Sebagian ulama mengatakan kalimat la ilaha illallah itu terdiri dari 12 huruf, ya. Pala jaroma ay pala buda'ana wajaba biha isnata asyara faridah. Tuh, jadi dengan 12 huruf itu maka apa? Maka wajib bagi orang mengamalkan yaitu 12 fardu. Jadi orang yang mengamalkan la ilaha illallah itu ya mau tidak mau wajib baginya adalah mengamalkan 12 fardu. Coba kita hitung kalimat la ilaha illallah itu betul enggak 12? Ya. Lam, alif 2 tuh. Hamzah, lam, ha 5, ya. Hamzah, lam, alif 8. Kemudian lapad Allah 4. 8 tambah 4 12. Jadi betul 12 huruf. Makanya kata para ulama, orang yang mengamalkan la ilaha illallah itu berarti dia akan mengamalkan, ya, melaksanakan 12 daripada kewajiban. Sitatun zohiratun, yang 7 ya bersifat zohir, wasitatun batinatun, sedangkan yang 6 lagi bersifat batin. Jadi 6 bersifat zohir, 6 lagi bersifat batin. 6 tambah 6 12. Jadi 12 itu dibagi 2. Yang zohirnya 6, yang batinnya 6. Ama zohiratu fattoharoh wassolah wazakat wassaum wal hajju wal jihadu. Tuh, jadi yang 6 yang zahir itu apa? Toharoh, bersuci, ya. Bersuci, istinja, berwudu, ya. Nah, itu termasuk toharoh, ya. Ya. Kemudian sholat. Tuh. Kemudian zakat. Kemudian wasaum, puasa, wal hajju, dan ibadah haji. Yang keenam wal jihadu, jihad. Nah, ini 6 ibadah yang zohir, ya. Oh, kemudian masalah jihad ini apa mesti mangkat senjata? Begitu kan ya? Ya, Anda mesti. Jadi memaknai jihad juga ya kita harus secara luas. Ya, bisa jadi jihad dimaknai memangkat senjata kalau memungkinkan. Misalnya di suatu negara yang memang memerlukan jihad, ya, memerangi orang-orang yang mengganggu ketenangan keamanan umat Islam. Mereka orang-orang kafir yang memusuhi Islam, mau menyerang Islam, begitu kan ya. Maka kita wajib menjaga harga diri kita, membela agama kita. Tapi kalau aman-aman saja, begitu kan ya, apalagi yang dihadapinya sesama muslim, begitu kan ya. Ya bukan begitu. Sana Allahu Akbar, sini Allahu Akbar. Polisinya bingung, akhirnya astagfirullahaladzim, gitu kan. Kata polisinya begitu. Ya bukan begitulah jihad. Ya, akhirnya jihad itu ya pergi ke pengajian lah yang tekun, begitu kan ya. Nah, jihad itu bisalah bersungguh-sungguh dimaknai secara harfiah kan. Nah, di makna jihad itu kan ya itu bersungguh-sungguh. Ya. Jadi orang yang bersungguh-sungguh dalam kebaikan. Misalnya seorang guru bersungguh-sungguhlah ya jadi guru, didik anak didiknya yang baik supaya jadi anak yang sholat, dan sholat itu kan bagian jihad, ya. Suaminya menafkahi istrinya, kerja pagi pulang sore, ya itu jihad itu, begitu kan ya. Bersungguh-sungguh mencari nafkah untuk menutupi kebutuhan biaya hidupnya, itu jihad, ya. Seorang santri mencari ilmu, jihad. Seorang istri di rumah tangganya jadi istri yang baik buat suaminya, jadi ibu yang baik bagi anak-anaknya, urusin. Itu kan bagian daripada jihad juga, begitu kan ya. Nah, bahkan jihad yang paling besar itu kan ya yaitu jihad memerangi hawa nafsu. Maka di sini kan jihad itu dimaknai di sini syarahnya
al-qital fisabilillah, itu berperang di jalan Allah, liiqamatiddin, untuk menegakkan agama. Tapi wahada huwa al-jihadul asghar, ini hanya jihad kecil saja. Ya. Amal jihadul akbar, ya, adapun jihad yang besar yaitu fahuwa mujahadatun nafsi, memerangi hawa nafsu. Nah ini. Makanya di salah satu riwayat kan ketika Rasulullah bersama para sahabatnya pulang dari perang Badar, yang hampir-hampir kalah itu Rasulullah. Kenapa? Tidak seimbang jumlahnya. Coba bayangkan 1000 lawan 300. Ahli strategi perang mana yang akan memprediksi menang 300 lawan 1000, 3 kali lipat itu. Ya. Tapi apa? Tapi karena bantuan Allah, diturunkan tentara yang tidak kelihatan oleh mata. Malaikat, siapa yang berani ngelawan malaikat? Ya. Hanya senjata kelihatan, orangnya enggak kelihatan. Begitu kan? Akhirnya apa? Akhirnya menang. Setelah menang, pulang dari perang Badar, Rasulullah mengatakan, roja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kami pulang dari perang kecil menuju perang yang besar. Sahabatnya kaget. Lalu mengatakan, ya Rasul, kok dikatakan perang kecil? Kami ini hampir kalah ini. Ya, jumlah agak seimbang. Sudah begitu dikatakan perang kecil. Mana yang besar ya Rasul? Jihadun nafsi, jihadul akbar. Jihad memerangi hawa nafsu itulah jihad yang besar. Nah ya, nah oleh sebab itu ya, yang terpenting bagi kita bagaimana mengendalikan emosi hawa nafsu kita. Ya. Nah kemudian yang batin wa amal batina, ya 6 lagi yang batin adalah fatawakul. Kita ini harus tawakul, tawakal. Ya. Makanya pesan orang tua, kamu hidup itu harus tawakal. Ya, berserah diri kepada Allah. Yang penting ada usaha, ada ikhtiar, ya, ada doa, ya. Selebihnya kita harus tawakal kepada Allah. Ya. Kemudian tafwid, ya, tafwid. Tafwid juga kurang lebih saja dengan tawakal, cuman kelasnya tinggi, lebih tinggi lagi tafwid. Ya. Maka guru-guru kita itu kan sering mengamalkan satu ayat, ya harus diamalkan habis sholat. Wa ufawwidu amri ilallah. Ya, kita menyerahkan urusan itu hanyalah kepada Allah. Ya, tafwid ini dikatakan oleh para ulama ayat taslim lillah fi jami umurihi wa huwa a'la minat tawakkul. Tuh. Jadi lebih tinggi daripada derajatnya tawakal itu, ya. Wasobru juga harus sobar, waridho harus ridho, senang atas ketentuan Allah. Ya, wajuhdu kita juga harus juhud, ya, juhud. Kita harus ingat kepada akhirat, ingat kepada mati, sehingga tidak apa? Tidak hirsun, tidak tamak, tidak hubud dunia. Bukan berarti tidak boleh dunia, bukan. Hubud dunia, cinta. Ya, kalau cinta itu berlebih-lebihan melupakan akhirat. Ya. Nah, orang yang zuhud itu bukan berarti orang yang melupakan dunia sama sekali, enggak, ya. Tetapi diletakkanlah dunia itu hanya di tangannya, tidak di hatinya, ya. Ya, jadi jangan sampai dunia melalaikan daripada ibadah, gitu kan. Ya, jadi biasa aja, sederhana saja. Ya. Kemudian taubah, ya, yang keenam. Yang amalan batin itu adalah taubah. Nah, demikianlah tentang kalimat la ilaha illallah. Mudah-mudahan kalimat tauhid ini mampu mewarnain gerak langkah kita, ya, ucapan kita la ilaha illallah, ya. Kemudian hati kita la ilaha illallah. Kemudian gerak daripada organ tubuh kita, gerak langkah kita, ya, itu juga selalu orientasinya la ilaha illallah. Sebab tidak ada Tuhan, tidak ada ilah yang berhak untuk disembah kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita hidup berjuang demi la ilaha illallah, mati pun kita membawa kalimat la ilaha illallah. Lalu kita nanti bisa membuka surga. Kan kuncinya tadi, ya, miftahul jannah
La ilaha illallah. Ya. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa biha nub'atsu insyaallah taala bi rahmatillahi wa karamihi minal aminin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.